Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Kembali lagi untuk perkuliahan teknologi fermentasi. Kali ini kita di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang fermentasi substrat padat dan jenis fermentornya. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebelumnya Anda sudah diberitahu pada umumnya untuk fermentasi itu lebih banyak lebih umum digunakan dengan menggunakan media cair gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang media padat dan jenis-jenis fermentor apa saja yang bisa digunakan untuk media padat ini. Baiklah, capaian yang diharapkan untuk perkuliahan kali ini, Anda dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi dari substrat padat, mulai dari jenis substratnya, mulai dari karakteristiknya, apa kelemahan dan keuntungan menggunakan substratnya. Kemudian jenis fermentor apa saja yang dapat digunakan. Nah, berbicara tentang fermentasi substrat padat, tentu di sini Anda sudah membayangkan eh, media ya, substrat itu sendiri dalam berbentuk kondisi padat. Nah, kalau seandainya sebuah padatan, tentu di sini dapat kita lihat sedikit adanya ketersediaan air bebas di dalam sebuah media tersebut gitu. Artinya mikroorganisme mampu untuk memproduksi suatu produk dengan kondisi yang ketiadaan air bebas gitu. Hampir atau ketiadaannya. Nah, oke, ini kita bahas sedikit. Tentu dalam pemilihan mikroorganisme untuk fermentasi substrat padat ini yang harus bisa survive terhadap media tersebut, kondisi tersebut gitu ya. Dimana proses kerjanya dia itu dalam bentuk penyerapan ya absorpsi sehingga kadar air yang digunakan pada untuk pertumbuhan itu tergantung dari substrat yang digunakan, dari jenis substrat yang digunakan. Oke. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas sedikit tentang substrat padat, kita akan melihat ya jenis-jenis fermentasi ini berdasarkan media pertumbuhan mikroba. Yang pertama itu adalah fermentasi padat ya, solid substrate fermentation. Nah, di sini dengan karakteristiknya di mana media itu tidak bisa larut dengan air ya. Kemudian tidak cukup lembab untuk keperluan mikroba. Artinya bukan kering ya, tetapi ada kelembaban di situ, cuman dengan kadar air yang rendah. Kemudian fermentasi semi padat ya, substrate fermentation. Nah, di sini bukan berarti di sini kalau semi tentu ada semacam media tersebut dalam kondisi viskositas yang tinggi ya. Media juga tidak larut dengan air, kemudian kelembabannya juga lumayan cukup ya, cukup untuk ini. Kemudian fermentasi cair ya, ini yang biasa digunakan liquid substrate fermentation ya, di mana kondisi ya tergantung dari jenis substrat yang kita gunakan ya, ada yang larut dan atau yang tidak larut gitu. Namun karena kondisinya cair ya. Oke. Apa karakteristik dari substrat padat ini? Yang pertama, gimana fermentasinya mengikuti kultur campuran dari mikroba alami dan bibit inokulum ya. Artinya tergantung ya jenis dari fermentasi apa yang Anda gunakan, bisa nanti kita akan bahas juga di slide selanjutnya. Ada yang monokultur ya, ada yang kultur campuran ya. Biasanya kultur campuran yang umum digunakan. Kemudian memberikan lingkungan yang selektif untuk sebagian jamur yang berfilamen ya, dan hanya sedikit dari golongan bakteri ya. Berarti lebih banyak menggunakan kapang di sini. Kemudian substrat alami memberikan sumber energi karbon kompleks dan sumber nutrisi yang bervariasi. Jadi ketika Anda menggunakan substrat alami ya, di sini tentu uh, variasi sumber energi karbon kompleksnya itu berbeda-beda. Tergantung dari jenis substrat yang Anda gunakan. Oke. Pertumbuhan mikroba dan pembentukan produk terjadi di dekat permukaan. Nah, biasanya kan karena memang lebih kecenderungannya mikroba itu tumbuh di permukaan ya, karena kan dia padat, tentunya pertumbuhannya itu ada di permukaan. Nah, sehingga untuk produk juga uh, berada di areal permukaan ya, yang menghubungkan antara substrat padat itu sendiri dengan lingkungan. Kemudian kalau dia menggunakan jamur biasanya bersifat obligat aerob ya. Obligat aerob itu
dia memerlukan oksigen ya dengan kondisi yang cukup ya untuk pertumbuhan. Oke, nah ini jenis beberapa media substrat padat alam yang bisa kita gunakan ya, terutama bahan-bahan yang banyak mengandung gula tentunya yang ada di sekitar Anda. Ya, kemudian banyak yang mengandung glukosa ya, karbohidrat seperti pati, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian gitu. Nah, kemudian selulosa ini banyak dari limbah-limbah kayak bongkol jagung, bongkol sawit, ya, silanase ya banyak silan. Kemudian substrat dari limbah industri ya, molase. Nah ini dari ampas tebu. Oke, apa yang menjadi pilihan ya kriteria ketika kita memilih sebuah substrat alami ya, di mana media harus mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan oksigen, pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Nah, ini yang menjadi poin ya untuk pemilihan substrat. Kalau ini tidak mendukung, tidak memenuhi syaratnya, maka ini tidak bisa direkomendasikan untuk sebagai substrat. Kemudian media mempunyai tekanan osmosa dan derajat keasaman yang sesuai dengan untuk mikrobanya. Jadi ini juga dibutuhkan ya ketika pertumbuhan mikroba. Kemudian media, nah ini yang sangat urgent ya, di mana keadaan dalam kondisi steril ya. Bukan berarti media yang Anda dapatkan itu harus dalam kondisi tertentu, tapi Anda bisa mensterilkannya. Oke. Apa yang menjadi keuntungan pemakaian substrat padat? Yang pertama, unit fermentasi yang digunakan itu relatif kecil ya, karena tidak untuk peralatan segala macamnya itu ya tidak terlalu kompleks gitu, sehingga tidak sederhana ya. Kemudian produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar, karena memang kita bisa membuat dengan kapasitas yang besar ya, drum ya maksudnya. Kemudian penambahan air yang relatif sedikit ya, karena memang di padat, tidak memerlukan tangki pembibitan mikroorganisme atau subkultur ya. Kemudian hanya menggunakan inokulum dari spora mikroorganisme yang digunakan. Ya, karena kan kita berharap untuk pertumbuhan spora inilah yang menjadi cikal bakal untuk perkembangan mikrobanya atau kapangnya ya. Kelembapan yang rendah itu juga akan mempengaruhi penggunaan biaya, mengurangi bahaya kontaminasi ya. Kemudian selanjutnya kondisi pertumbuhan jamur sama dengan pertumbuhan di habitat alaminya. Jadi kita tidak perlu merekayasa suatu habitat ya untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan yang optimal untuk si mikroba tersebut. Kemudian pengadukan kultur akan mengurangi kontaminasi kultur di laboratorium jika tidak pengadukan. Kemudian RSI dapat dilakukan dengan pembuatan jarak di antara partikel substrat padat. Artinya di sini bukan dibuat lubang-lubang atau apa ya, tapi kepadatan partikel dari substrat itu bisa kita kurangi dengan mungkin ada perbandingan antara air dengan media yang kita gunakan dan segala macam. Kemudian produk hasil fermentasi lebih besar dari media cair dan dapat diproduksi kembali secara berulang. Mungkin di sini maksudnya itu media tadi bisa dimanfaatkan secara berulang. Kemudian hasilnya dapat segera diekstrak. Selanjutnya kekurangannya yaitu fermentasi dapat dengan pengadukan dan aerasi memerlukan tenaga energi yang cukup tinggi ya. Anda bisa lihat kondisi di mana orang membuat adonan roti ya, dengan kondisi yang diaduk, diputar dengan menggunakan mixer yang lambat seperti itu. Nah, tentu ini akan memiliki daya dorong yang kuat gitu untuk membuat sebuah aerasi dalam media padat. Kemudian penambahan air pada awal fermentasi meningkatkan risiko kontaminan ya. Membutuhkan inokulum spora diperlukan dalam jumlah yang besar karena memang kita berharap dari jenis pertumbuhannya dari spora tersebut. Kemudian beberapa substrat dari produk pertanian memerlukan perlakuan awal sebelum promosisan, misalnya pencacahan permukaan padat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan
pembuatan produk dengan menggunakan fermentasi substrat padat. Salah satunya adalah pembuatan tempe. Ini termasuk adalah bagaimana produk dari fermentasi substrat padat. Ya, Anda tahu di sini substratnya adalah menggunakan kacang kedelai biji-bijian. Nah, ini adalah tahapannya. Pertama itu adalah pretreatmentnya dulu, biasanya memerlukan perlakuan secara mekanik, kimia, dan biologis ya. Kemudian hidrolisis dari polimer utamanya, kemudian penggunaan dari produk hidrolisis. Kemudian menggunakan ya produk hidrolisis tersebut telah hidrolisis, kemudian pemisahan dan pemurnian produk. Oke. Ini tahap pelakuannya di mana penggunaan mikroorganisme dapat digunakan dengan bentuk monokultur yang saya bilang tadi itu, biasanya jamur. Monokultur ini ada satu spesies saja. Kemudian ada dual kultur ya di biokonversi ya. Jerami menggunakan Seatonium celluliticum ya dan Candida tropicalis. Nah, ini ada 2 jenis spesies ya mikroba yang digunakan. Kemudian ada kultur campuran yang seperti tadi, 2 atau lebih spesies yang digunakan seperti dalam bentuk pengomposan atau pembuatan silanase. Kemudian ini adalah proses fermentasi substrat padat dikendalikan oleh, yang pertama itu adalah pemindahan massa interpartikel, di mana ukuran partikel menentukan banyaknya ruang dalam massa substrat yang dapat ditempati oleh ruang kosong akibat adanya perpindahan oksigen. Nah, ini yang bisa seperti tadi adanya celah ya, jarak antara ukuran partikel dari dalam sebuah media tadi. Kemudian pemindahan massa intrapartikel ya, pemindahan nutrisi dalam enzim, pemindahan nutrisi dan enzim dalam substrat fermentasi. Kemudian adanya permindahan panas. Ini bioreaktor dalam substrat padat. Yang pertama itu fermentasi tanpa adukan ya. Kemudian ini contoh jenis-jenisnya ya, jenis-jenis bioreaktor dalam substrat padat. Yang pertama itu fermentasi tanpa adukan, berarti hanya didiamkan saja. Kemudian fermentasi dengan adukan kadang-kadang, berarti kondisi di mana media harus diaduk ya. Kemudian fermentasi dengan adukan terus-menerus. Nah, ini jenis-jenis fermentasi substrat padat dalam pengolahan limbah ya. Salah satu contohnya dengan molase ya. Molase ini adalah limbah tetes tebu ya, sebagai produk sampingnya dari industri gula biasanya ya. Biasanya dia masih mengandung kadar gula sekitar 50%. Kemudian whey ya, ini adalah produk samping dari limbah keju ya, protein ya, protein tinggi. Kemudian ada batang padi, ini disebut jerami ya, untuk produksi jamur merang. Biasanya sih Anda bisa dapat temukan kalau ada pertanian yang sudah panen padi, di situ di jeraminya itu pasti ada jamur yang tumbuh. Kemudian bagase ya, ini ampas tebu juga ya, untuk mengandung lignoselulase. Nah, ini adalah beberapa jenis tipe bioreaktor substrat padat. Yang pertama itu adalah rotary vacuum drum filter. Nah, ini jenis bioreaktor yang menyediakan berbagai pemisahan cairan dan padatan untuk berbagai jenis filter aliran, biasanya dilakukan dalam proses industri ya. Dari segi pelaksanaannya, operasionalnya tuh sangat fleksibel ya. Kemudian biasanya umumnya digunakan untuk aplikasi pengeringan, pencucian, atau kombinasi keduanya dari substrat dan produk ya. Anda bisa lihat contohnya seperti ini. Ini adalah drumnya ya, ini adalah untuk operasionalnya saja. Kemudian, nah ini adalah desainnya untuk bioreaktor substrat padat atau rotary drum vacuum filter tadi ya. Ini adalah vessel atau drumnya ya. Ini adalah media yang digunakan. Ini adalah untuk rotary, untuk pengadukannya ya. Di sini ada kerja secara vakum ya untuk filter, untuk sterilisasinya, untuk menjaga tekanan di dalam drum ya. Ini kemudian ada pompa filternya ya. Ini pompa vakum, ini adalah pompa filter. Kemudian tray fermentor ya, yang kedua itu adalah tray fermentor, merupakan salah satu fermentor yang paling sederhana yang banyak digunakan. Nah, ini yang bisa Anda gunakan di rumah juga bisa sebenarnya ya, karena hanya berupa bentuk baki saja, biasa terbuat dari kayu, logam ataupun plastik ya. Sering dengan
dasar kawat berlubang ya untuk meningkatkan sirkulasi udara di situ. Kemudian lapisan dangkalnya biasanya dengan kedalaman kurang lebih dari 0,15 meter ya. Media preheaternya itu di tempat pada di atas tray-nya ya, di dalam tray-nya itu ya, tray fermenternya. Oke, ruang yang terkontrol berupa suhunya. Jadi dia ditaruh di dalam sebuah ruangan yang terkontrol ya dengan suhu dan kelembaban yang terjaga ya untuk menempatkan tray tersebut dalam tumpukan-tumpukan rak ya di dalam rak. Kemudian jarak antara ketinggian satu tray dengan tray bawah dan tray atas itu ya sangat bisa diatur ya. Setidaknya satu ketinggian baki biasanya diperoleh di antara baki yang ditumpuk gitu. Artinya ada jarak, bisa menyelipkan baki lagi gitu jarak. Kemudian ada kain katun tipis yang digunakan untuk menutupi baki untuk mengurangi kontaminasi. Kemudian inokulasi dan percampuran sesekali dilakukan secara manual ya untuk mengadukan mungkin biasanya sih di dalam. Tentu kondisi tangan Anda harus steril ya. Nah, ini salah satu contohnya. Anda bisa lihat di sini, ini adalah raknya ya. Rak ini adalah ruang untuk fermentasinya ya. Ini adalah baki. Nah, jadi jarak antara baki satu dengan tumpukan baki ini masih bisa baki ditaruh ya di dalamnya. Masih bisa lewat ya. Oke, ini keuntungan untuk rotary vacuum drum filter di mana dia filternya putar secara otomatis dan kontinu dalam operasional sehingga biaya tenaga untuk kita mungkin sangat rendah. Kemudian filter memiliki kapasitas yang besar sehingga sangat cocok untuk penyaringan solusi yang sangat pekat ya. Kemudian variasi kecepatan rotari kemungkinan dipengaruhi oleh ketebalan dari bahan atau yang dikenal. Lapisan bantuan filter dapat digunakan untuk mempercepat laju filtrasi. Ini kelemahannya, filter putar adalah peralatan yang kompleks ya, dengan banyak bagian yang bergerak dan sangat mahal tentunya. Karena memang dia otomatis tentu memerlukan aksesoris yang banyak ya, seperti pompa, penerima vakum, kemudian agitator dan lain sebagainya. Nah, ini juga menambah cost untuk operasionalnya. Dan bahan dan sudah cenderung pecah ya karena udara diambil melalui sistem vakum, jadi disedot. Jadi kondisi media ya substrat di situ cenderung pecah. Mungkin di sini juga terlalu mencuci dan mengeringkannya itu tidak efisien gitu. Sehingga kemudian menjadi filter vakum perbedaan tekanan terbatas ya tekanannya pada satu bar saja ya. Kemudian filter bisa panas. Kemudian tidak cocok dalam proses langsung. Nah, ini adalah substrat padat yang biasa ini adalah fermentasi substrat cair yang tidak perlu saya jelaskan. Tentu kondisinya di sini dalam kondisi cair tentunya dengan konsistensi air, media cair ya. Ini prinsipnya ya, syarat untuk kultivasi mikroba di sistem cair itu terbatas dari kontaminan, volume kultur relatif konstan, ya, kadar oksigen terlarut harus memenuhi standar, kondisi lingkungan seperti suhu pH harus terkontrol. Kemudian biasanya ada stir tank reaktor ya. Jadi bioreaktornya itu memiliki stir atau pengaduk, batang pengaduk. Oke, baiklah. Cukup sekian untuk perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan silahkan dicermati dan dibaca modulnya. Anda bisa dapat baca tambahannya di media elektronik lainnya, modul, YouTube, jurnal dan lain sebagainya. Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar. Tetap semangat. Ini adalah pertemuan kita ya sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin dari saya ya. Semoga Anda dapat menjalankan ibadah puasa sampai hari kemenangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.